Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Buya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih. Udah yang kemarin, ketemu, Buya. ya. Buya. Saya mau bertanya, Buya. Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan, yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menduduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Buya, habis sholat subuh gitu. Nah, ini hukumnya apalah, Buya, gitu kan? Izin jawabannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi, ya, karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi, berarti ini sudah nggak bisa disatukan, malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya takut mubahalah. Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Itu bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahlu kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang, ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kretek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah, ini ujian juga, merasa sakti nggak? Ya. Yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih. Dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswarul aqdari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat, itu maksudnya tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir, nggak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjem kalam kita, matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh, ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang. Kalau Allah bilang nggak mati, nggak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum melihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan. Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal gitu. Benar terkenal dia, terbakal mati deh, tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi, ya. Tapi kun ada 2, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh. Gitu Bang ya.
Jauh-jauh dari Jati Asih. Ya. Satu lagi. Baik. Yang mana tuh? Yang sana belum tuh? Yang sini belum. Boleh. Yang kacamata. Boleh dioper. Next, nanyanya pakai kertas aja, ya. Ente bagi kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang tarkud dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir itu tarkus syaiton. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu, Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya. Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja, Pak. Bapak boleh punya rumah 1000. Punya cincin di semua tangan lengkap. Ngeri juga ya. Punya apa aja boleh, yang penting nggak masuk ke dalam kolbu. Ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Nggak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih nggak ngerasa dikurangi dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat. Saya aja belum berhasil itu, Pak, tapi sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak 3 dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja, tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya, mobil masuk rumah nggak muat, tapi masuk kolbu muat, Pak. Aneh kan? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil nggak? Tuh muat ya. Rumah, apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu pecemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia. Kecuali istrinya sudah faham bahwa suaminya boleh menikah 4. Ya, kadang-kadang kan nggak mau faham. Tapi sefaham-fahamnya pasti dia cemburu, pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu. Ya, Ummu Salamah aja cemburu sama Aisyah. Kan mereka ini 2 grup istri Nabi. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash, gak mau dia ikut. Urusan kalian. Saya ini dinikahkan Allah, akadnya langsung dari langit, saksinya Allah dan Rasulnya, kata Zainab binti Jahash. Gak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah, karena bagi dia cukuplah Allah yang mengakadkanku, udah cukup itu bagiku. Berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kolbu Nabi, kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, ya Allah, untuk membagi badan aku sanggup, untuk membagi harta aku sanggup, haza fima amlik, tapi untuk membagi hati aku tidak sanggup, engkaulah yang maha sanggup. Jadi adil di dalam itu bukan adil secara
Secara kolbu nggak mungkin, adil secara fisik dan materi. Nah, kembali ke yang tadi, itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu, nggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia, nggak masuk majelis lagi. Umar bilang cerain. Umar kan begitu Pak. Umar itu mursyid Rasulullah, lalu Abu Bakar Umar, mursyid ketiga di zaman itu, asistennya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, aku masih cinta Pak. Cerain. Aku masih cinta Pak, cerain, kalau nggak saya bawa ke Rasul. Di sidang di depan Rasul. Akhirnya kata Nabi, Abdullah, sudahlah, ikutin ayahmu. Karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya tidak akan menjadi baitul ilmi, rumah ilmu. Sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, itu rahasianya. Jadi Umar ini tajam. Benarlah kata orang Arab, al ilmu maqtu'un baina fakhizail mar'ah. Yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya. Ketika belum bisa memilah-milih. Jadi kalau udah mateng baru, ya. Kalau ente udah kematangan, Basit. Cukup ya? Buya, satu lagi terakhir Buya, terakhir. Ada pesan dari Bapak Andi dari Pasar Kemis. Apakah jika ingin masuk thariqah itu dengan cara keinginan sendiri boleh Buya? Atau dengan sholat hajat terlebih dahulu? Dan bolehkah keluar masuk thariqah dengan thariqah yang sama atau beda? Mohon penjelasannya Buya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat, istikharah dan hajat. Karena ciri-ciri orang-orang yang sukses, min sa'adatil mar'i, ya, ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad, dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih, bukan kita yang milih. Ya, apalagi berthariqat, kawin aja, nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah, untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah. Ya. Terus boleh nggak keluar masuk thariqat? Ya silakan. Emang thariqat artinya apa? Jalan. Jalan itu untuk ditempuh, bukan untuk dipeluk-peluk. Oh, saya tinggal di jalan aja deh gitu. Maka thariqat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi, jangan itu diberhalakan. Jangan tinggal di tengah jalan, nanti dilindas orang. Orang udah nyampe usul kepada Allah, dia masih bangga, saya Naqsyabandi, saya Qadiri, saya Idrisi, saya Syazili. Mau sampai kapan ente ngomong begitu? Di zaman Rasul kan gak ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, gak ada. Yang ada cuma Al-Muhammadi, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqah kita nggak boleh menghalangi kita kepada Allah. Thariqah itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk nggak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya. Dan gak ada jaminannya ustadz terkenal itu lebih usul dari ustadz gak terkenal. Banyak kok mursyid-mursyid mastur tidak terkenal, tapi orang kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Barangkali itu semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat fillah. Semoga kajian kitab ini diberkahi Allah SWT ya. Mohon maaf dari saya, seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga Allah membuktikan cinta kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.